Hai, nama gue Novita Kim. Percaya nggak kalau misalnya complexion gue yang sekarang itu cuma pakai tinted sunscreen dan sedikit concealer. So good. Seperti judulnya, gue hari ini mau mereview dan melakukan pembuktian apakah tinted sunscreen dari Azlu ini adalah dupe dari Kiehl's. Honestly, gue nggak bisa jawab itu karena gue nggak punya sunscreen Kiehl's. Tapi gue tetap bakal nge-review produknya. So without further ado, let's jump right into the review. Ini dia produknya. Nah, dia ini namanya Daily Sunscreen UV Protection atau Universal Sheet Tint. Harga dari Azlu Tinted Sunscreen ini adalah 109.000 untuk isinya yang 20 gram. Dia juga sudah BPOM, jadi aman banget untuk dipakai sama kalian semua. Produk ini dikhususkan untuk semua jenis kulit. Jadi mau kulit berminyak, kulit kering, kulit sensitif, bisa pakai ini. Packagingnya seperti yang kalian bisa lihat, ini tube yang kecil, compact, dan gampang dibawa kemana-mana. Gampang ditemui juga karena warnanya kayak orange begini. Informasi di kardus maupun di packagingnya tuh udah lengkap banget. Di sini ada beratnya, cara pakainya, nama produknya, terus nomor BPOM, terus juga ada expired date, terus udah ada fungsinya dan seluruh ingredientsnya. Pokoknya udah lengkap banget, jadi kalau misalnya kalian gak mau pakai kardusnya juga udah aman. Karena ini tinted sunscreen, of course warnanya itu bukan bening, jadi ketika dipakaikan di wajah, dia ada warnanya, warna kuning sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara kasar, tapi ketika diratakan di kulit, dia warnanya tuh sesuaiin sama warna kulit, jadi meratakan warna kulit gitu loh. Nah, kalau gue kan kulitnya lumayan light warnanya, jadi pas gue pakai ini walaupun dia warnanya nggak selight complexion gue biasanya, tapi dia tetap nyatu ke warna kulit gue, nggak bikin kulit gue warnanya abu-abu. Teksturnya super cair, tapi masih termasuk jenis cream, mirip kayak BB cream tapi cair gitu. Menurut gue dari BB cream, tinted sunscreen, atau tinted moisturizer yang pernah gue cobain, ini termasuk yang gampang banget di blend. Dan ketika di blend dia bener-bener nyatu ke kulit warnanya, terus juga teksturnya juga cepet menyerap gitu, jadi nggak berasa berat di kulit. Aromanya tuh nggak ada, jadi sepertinya buat kalian yang ada iritasi sama fragrance, itu bakal aman pakai ini. Seperti judulnya, dia tuh mineral sunscreen, dan gue lihat dari ingredientsnya, dia itu ada titanium dioxide sama zinc oxide. Jadi jenisnya sepertinya yang physical ya, yang biasanya kalau sekali pakai langsung bisa keluar rumah gitu, jadi nggak perlu nunggu. Tapi kalau misalnya gue lihat dari kardusnya, dia itu termasuk sunscreen yang harus ditunggu gitu loh. Ada directionnya tuh kita harus nunggu 30 menit baru bisa keluar rumah setelah pakai sunscreen ini. Tapi setahu gue kalau physical sunscreen yang ada zinc oxide dan titanium dioxide ini harusnya bisa aja langsung dipakai dan keluar rumah gitu. Klaimnya ini mengandung UV filter yang bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan juga merawat kulit atau menenangkan kulit yang terbakar oleh sinar matahari. Dia ada klaim lightweight formula for all skin type. Sunscreen ini non-comedogenic dan bisa dipakai oleh remaja dari umur 13 tahun. Jadi kalau teman-teman yang masih ke sekolah atau ada kegiatan yang harus kena sinar matahari dari umur 13 tahun, yang remaja udah bisa pakai sunscreen ini. Dan ini menurut gue, kalau misalnya ya zaman gue sekolah udah ada sunscreen yang bisa bantu ngeratain warna kulit, itu tuh bakal seneng banget sih, karena nggak perlu pakai bedak gitu. Jadi udah enak banget pakai sunscreen, udah bisa bikin warna kulit jadi bagus. Nah, sebelum masuk ke pros and cons dari produk ini, menurut pendapat gue mau kasih tunjuk klip try on produknya. Gue kocok dulu, minimal kocok 5 atau 3 kali gitu kalau nggak salah, supaya nyampur ingredients sama warnanya kali ya. Sunscreen ini tuh super cair banget, jadi harus agak hati-hati saat nuangin ke tangan. Ini yang udah pakai, warnanya slightly lebih rata kulit sini dan lebih dewy, tapi nggak kayak berat atau berminyak. Sedangkan sini yang belum dipakai apa-apa, baru skincare yang biasa doang, belum pakai sunscreen. Masih ada imperfection nih di daerah cuping hidung, warnanya nggak rata, banyak hyperpigmentation yang kelihatan. Kalau di sini masih ada, nggak terlalu cover, tapi jauh lebih rata dibandingin yang belum pakai. Nah, dari segala info produk dan try on tadi, gue mau merangkum pros dan cons-nya menurut pendapat gue. Prosnya, of course, sunscreen ini bisa banget jadi base makeup yang baik seperti yang sekarang ini. Gue bener-bener nggak pakai foundation, cuma pakai tinted sunscreen sama concealer udah cukup. Very compact buat teman-teman yang males banget pakai foundation, bisa banget beli sunscreen ini karena sekalian pakai sunscreen sekalian makeup gitu ya. Warnanya nggak abu-abu dan nyatu sama warna kulit, which is jarang banget terjadi.
Teksturnya walaupun cair dan krim, tapi dia gampang meresap dan ringan banget di kulit. SPF-nya nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah. SPF 30 itu kayak cukup untuk 5 jam, jadi setelah 5 jam kita bisa reapply lagi. Tapi juga nggak terlalu tinggi, karena biasa ada beberapa orang yang kalau pakai SPF terlalu tinggi kayak 50 gitu, nggak terlalu cocok dan iritasi. Jadi buat teman-teman yang seperti itu, kondisi kulitnya bisa banget cobain sunscreen ini. Yaitu non-comedogenic, jadi nggak nyangkut di pori-pori dan nggak bikin komedoan. Nah, the only cons yang gue rasain adalah karena dia itu produknya tube nih ke bawah gini. Terus produknya agak cair teksturnya, jadi ketika dituangin ke tangan ada cenderung kebanyakan gitu loh, karena terlalu tumpah gitu. Gue rasa nih, kalau misalnya produknya bentuk tube yang kotak, terus kita bisa tuangin dan ada corong kecilnya gitu, akan mempermudah pengeluaran produknya gitu. Jadi nggak tumpah-tumpah terlalu banyak ke tangan. That's the only cons. Sisanya gue suka semua tentang produk ini. So, apakah produk ini worth it atau enggak? Menurut gue worth it. Especially buat teman-teman yang males pakai complexion, foundation gitu-gitu, pasti bakal suka banget sih. Karena memang ini multifungsi sekali gitu. Nah, buat teman-teman yang udah nyobain sunscreennya Azlu atau juga udah nyobain sunscreennya Kiehl's yang 800.000 itu, bisa bandingin terus komen di bawah apakah beneran ini bisa jadi dupe-nya. Gue gak punya sunscreennya Kiehl's, jadi gue gak bisa bandingin. Cuma gue bisa bilang ini sunscreennya worth it dan bagus untuk dicobain. Semoga reviewnya membantu. Thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye-bye!